Dari shelter 1 ke shelter 2 langsung dikasih nanjak. Gokil sih. Belum nyampe juga ke shelter 2 guys. Asli ini menguji batin. Gokil treknya. Udah banyak akar, banyak pohon melintang, lagi-lagi harus menunduk melewatinya. Halo semua, ketemu bareng aku Reja. Jadi kali ini aku bakal naik gunung lagi. Aku bakal naik gunung Sibuatan via Nagalingga. Sebelumnya aku tuh udah pernah naik Sibuatan juga, tapi via Pancur Batu. Jadi kali ini mau cobain via Nagalingga. Soalnya tuh kata orang-orang jalurnya tuh panjang, ekstrim, dan lebih berlumpur. Oke, kita lihat aja ntar gimana ya treknya. Di trek awal pendakian tuh banyak kebun warga, bagus banget ya. Tuh view-nya tuh bagus banget, gokil. Dan itu Gunung Sibuatan tuh, puncaknya tuh di sana. Jam 9 udah nyampe di pintu rimba. Tuh pintu rimbanya ke atas. Dan di sini juga ada sumber air tuh di bawah. Airnya bersih. Jadi kalian bisa ambil air di sana. Bisa untuk mandi juga. Nah, sekarang bakalan ke atas tuh pintu rimbanya. Sebelum kita melakukan pendakian, ada baiknya kita berdoa dulu supaya kita diberi keselamatan. Berdoa dimulai. Masuk ke pintu rimba, langsung dikasih tanjakan. Gokil. Alhamdulillah cuacanya masih cerah dan semoga cerah terus. Amin. Habis dikasih tanjakan, sekarang dikasih landai. Jadi lumayan bisa menghemat tenaga. Dan tanah itu gambut, jadi enak dipijak. Di sini belum trek berlumpur. Trek berlumpurnya masih jauh, masih di atas. Habis landai, terus dikasih lagi nanjak tuh ke sana. Tadi dari sana. Ini belum nyampe ke shelter 1.
Kayaknya masih jauh lagi. Jam 10 udah nyampe di shelter 1. Ya sekitar 1 jaman ya dari pintu rimba ke shelter 1. Gokil treknya. Nanjak terus. Tapi di sini sayang banget banyak sampah. Tuh. Tolong ya kalau naik gunung diperhatikan sampah itu dibawa turun. Dari shelter 1 lanjut ke shelter 2. Tuh nanjak ke atas. Dari shelter 1 ke shelter 2 langsung dikasih nanjak. Gokil sih. Tuh lihat ke atas. Dan banyak akar-akar. Oh iya, di jalurnya juga udah ada tanda gini, dikasih tanda. Jadi di setiap jalurnya tuh udah ada penandanya. Jadi kalian nggak usah khawatir kesasar. Ikuti aja tanda kayak gini. Masih nanjak dong, tuh ke atas. Aduh parah, engap. Ini masih di pertengahan sebelum ke shelter 2. Lanjut ke atas tuh. Dari yang aku perhatikan, trek via Nagalingga ini tuh kebanyakan akar-akar gini. Terus banyak pohon melintang juga. Sepanjang jalur pasti selalu ada akar dan pohon melintang. Jadi tantangannya lebih berat. Kita harus nunduk. Mana bawa carrier lagi ya kan. Oke guys, jalannya tuh terus nanjak dan banyak akar-akar. Tuh di bawah dan ke atas. Mantap. Trek ke shelter 2 aja udah kayak gini jalurnya tuh. Akar-akar, banyak pohon melintang. Ini tuh ribet banget ngelewatinnya. Butuh effort. Tapi keren guys jalurnya, asli. Udah masuk jalur berlumpur. Treknya berlumpur. Tuh, dalam banget tuh lumpurnya. Ini lagi nih. Masih ditemani suara siamang. Tuh. Di sana tuh siamangnya. Tidak sampai-sampai ke shelter 2. Waduh, lumayan jauh juga ya. Shelter 1 ke shelter 2. Tuh, banyak akar-akar. Jam setengah 12 lewat. Udah nyampe di shelter 2. Dari shelter 1 ke shelter 2 sekitar 2 jaman. Itu aku sekalian ngonten ya. Shelter 2. Gokil jalurnya. Tapi sayang banget di shelter 2 ini sampahnya. Gila. Banyak banget. Tuh berserakan. Herannya sama orang-orang yang suka buang sampah sembarangan. Kenapa nggak dibawa turun aja sampahnya? Kalau tinggal masukkan tas kan nggak berat. Ke bawah. Dari shelter 2 lanjut ke shelter 3. Ke sana. Dan masih berlumpur jalurnya. Gokil. Vegetasinya udah tertutup. Ini lebat banget nih hutannya. Padahal ini tengah hari tapi udah kayak mau malam. Gelap gitu. Ternyata bener yang dibilang orang trek via Nagalingga itu lebih sadis ketimbang pancur batu. Ternyata emang bener tuh. Gokil. Akar-akar pohon melintang nanjak. Kacau. Di sini udaranya udah mulai terasa sejuk. Banyak angin juga nih.
karena vegetasinya udah terbuka walaupun dikit, tapi ini anginnya udah kencang banget, adem. Dari sini ke sini mantap. Habis turun terbitlah naik tuh, dia dari shelter 2 ke shelter 3 itu naik terus turun lagi nanjak ke atas. Gokil. Nah kayak gini gambaran trek dari shelter 2 ke shelter 3 tuh, nanjak banget dan masih nanjak lagi ke atas. Gokil. Jam setengah 2 nyampe di shelter 3, bakalan istirahat bentar, habis itu lanjut ke shelter 4 biar nggak kemalaman. Dan seperti shelter-shelter lainnya masih ada sampah, banyak banget. Nggak ada kesadaran orangnya, nggak mau bawa turun sampahnya. Cuma pengen kasih tahu aja, aku kalau naik gunung itu, kalau misalkan istirahat di shelter atau pos, nggak pernah masak. Aku makan ini aja, pit bar atau sosis-sosis gitu. Nah ini tuh enak banget dan buat kenyang. Jadi simple, nggak perlu masak-masak lagi atau bungkus-bungkus nasi lagi, karena ini aja udah kenyang buat aku ya. Biasakan sampahnya tuh dibawa pulang, terutama yang anorganik. Kayak aku contohnya yang kecil-kecil gini bisa aku kantongi. Kalau yang gede itu kalian bisa masukin ke carrier. Jadi harus dibawa pulang, jangan tinggalkan di alam itu, karena tuh pengelolaannya tuh sulit, dia lama terurai. Dari shelter 3 lanjut ke shelter 4, masih nanjak. Let's go. Udah mulai berkabut tuh, lumayan tebal kabutnya. Jalur lumpur, ini lumpurnya dalam banget. Tuh sana lumpur semua. Jalur dari shelter 3 ke shelter 4 masih nanjak. Udah jam 3 masih di jalur mau ke shelter 4, belum nyampe juga. Anginnya sepoi-sepoi, udah mulai berkabut lagi. Dari shelter 3 ke shelter 4 asli panjang banget treknya, nggak nyampe-nyampe. Ini belum nyampe di shelter 4, lama lagi kayaknya, nggak tahu dah. Jalur ke shelter 4 tuh, akar-akar nanjak. Alhamdulillah udah nyampe shelter 4. Gokil. Ini bakal lanjut ke shelter 5. Masih panjang guys. Dari shelter 4 bakal lanjut ke shelter 5.
Gokil woi. Belum nyampe juga padahal udah hampir setengah 6. Tanjakannya nggak habis-habis. Asli ngeri nih. Jalurnya Nagalingga. Beneran ekstrim. Nggak kelihatan apa-apa. Dinding semua berkabut. Akhirnya nemu vegetasi terbuka. Tapi ini lagi kabut tebal. Tuh. Kabut tebal. Tutup. Gokil. Belum nyampe juga. Jam setengah 6 udah nyampe di shelter 5. Nah, di sini ada tempat camp juga, ada area camp. Tapi kami bakal lanjut ke sana, ke puncak timur. Tadi nyampe di camping ground langsung diriin tenda karena kebetulan lagi gerimis. Nah sekarang bakal makan malam. Nih ada bakso kuah, nasi putih sama telur dadar. Selamat makan. Di luar guys, dingin banget guys malam ini. Tapi langitnya lagi cerah, tuh ada bulan. Nah, ada city lights. Karena di kamera jadi kurang kelihatan jelas. Kalau dilihat secara langsung bagus banget, asli parah. Tuh di sana tuh tenda aku. Jam 11 malam di depan tenda lagi nikmatin city light. Kalau dilihat secara langsung bagus banget. Karena di kamera jadi kurang kelihatan. Mudah-mudahan besok pagi juga sunrise-nya cerah. Amin.